Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran kelas seni budaya kelas 7. Semoga kalian tetap semangat dalam pembelajaran dan diberikan kesehatan dan diberikan juga perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita membahas bab 15, merancang pementasan. Seni teater. Seni teater adalah salah satu bentuk kegiatan manusia yang secara sadar menggunakan tubuh sebagai unsur utama. Seni teater juga disebut seni pertunjukan yang ditunjang dengan unsur gerak, suara, bunyi, dan rupa yang dijalin dalam sebuah cerita pergulatan tentang kehidupan manusia. Untuk merancang pementasan teater, di sini ada 3 macam. Yang pertama, pembentukan panitia. Yang kedua, membuat rancangan pentas. Yang ketiga, proses latihan. Yang selanjutnya adalah pembentukan panitia. Di sini pembentukan panitia yang pertama adalah pimpinan produksi. Pimpinan produksi adalah orang yang ditunjuk untuk mengorganisasi pementasan suatu seni pertunjukan. Dan yang kedua ini ada PPH. Di sini ada sekretaris, bendahara, dan humas. Sekretaris itu tugasnya adalah untuk mencatat semua tugas-tugas dari pertunjukan tersebut, dari mulai pleno dan sebagainya. Dan bendahara itu adalah untuk menyimpan atau pengeluaran uang. Jadi ditugaskan bendahara itu uang dan keluar masuknya uang itu oleh bendahara yang ditanggungjawabkan. Yang ketiga ini adalah humas. Humas itu tentang perizinan segala tugas-tugas perizinan, dari mulai perizinan masyarakat, perizinan kepolisian, perizinan semuanya itu oleh humas ditangani. Karena itu berhubungan dengan hubungan masyarakat. Yang ketiga di sini adalah pemimpinan artistik. Pimpinan artistik adalah pimpinan yang bertindak dan bertanggung jawab atas karya seni yang diproduksikan. Adapun tugasnya yaitu bertanggung jawab terhadap hasil karyanya, performanya, penyajian hingga tata urutan pementasan agar dapat menyajikan urutan pementasan yang harmonis. Dan yang keempat di sini ada manajer panggung. Apa itu sih manajer panggung? Manajer panggung adalah orang yang mengkoordinasikan seluruh bagian yang ada di panggung. Tugasnya tanggung jawab stage manager dan staf panggung adalah mengatur urutan pementasan berdasarkan arahan pimpinan. Yang selanjutnya di sini adalah asisten manajer panggung. Asisten manajer panggung bertanggung jawab langsung kepada pimpinan artistik bagaimana cara mengatasi apabila tidak ada properti yang diminta oleh penyaji karya seni, dan pimpinan artistik menjadi beban tugas dan tanggung jawab asisten manajer panggung. Yang selanjutnya ini adalah penata lampu. Penata lampu bertanggung jawab langsung kepada pimpinan artistik. Masalahnya pencahayaan, terang padamnya lampu, serta bagaimana cara mengatasi apabila terjadi kecelakaan mati lampu dari perusahaan listrik atau PLN. Yang selanjutnya itu adalah penata musik. Apa itu penata musik? Penata musik secara tidak langsung bertanggung jawab kepada pimpinan panggung dan penyaji karya seni. Artistiknya, pementasan karya seni yang dipergelarkan dalam hubungan dengan musik menjadi beban tanggung jawab yang diemban oleh pimpinan musik dan suara. Yang terakhir, penata gerak. Penata gerak bertanggung jawab kepada pimpinan panggung dan penyaji karya seni. Beban tanggung jawab dan tugas penata gerak adalah mengatur gerak semua pemain sehingga pertunjukan dapat berjalan dengan baik. Yang selanjutnya adalah rancangan pentas, yang di sini ada naskah, sutradara, pemain, artistik, dan tata pentas. Di sini naskah itu adalah teks atau berbentuk dialog antar pemain 1 dan pemain 2 atau sebagainya, atau jalur cerita, itu disebutnya naskah. Dan sutradara itu apa? Sutradara di sana sudah dijelaskan. Sutradara itu semua yang mengatur pementasan, alur pementasannya. Dan yang ketiga itu pemain. Pemain itu yang memperagakan teaternya. Yang keempat di sini artistik, setting, properti, musik, cahaya, tata rias, dan tata busana. Itu diatur juga oleh sutradara, di mana munculnya dan di mana ada musiknya. Dan yang terakhir itu ada tata pentas. Di sini tata pentas itu adalah peraturan-peraturan dari pementasan. Nah, di sini macam-macam tata pentas. Yang tadi Bapak sebutkan peraturan dalam tata pentas. Di sini juga ada tata pentas tentang arena atau panggung. Di sini kita lihat yang pertama, gambar pertama itu adalah panggung arena standar dan arena U.
Apa itu U? Yang bisa disebut sering disebut tapal kuda. Dan gambar kedua itu ada panggung arena melingkar dan bujur sanggar. Jadi di sini juga kita bisa menentukan dalam tata pentas kita itu bagaimana. Yang selanjutnya merancang latihan. Di sini yang pertama adalah olah tubuh. Intinya di dalam olah tubuh itu supaya gerakan-gerakan kita maksimal dan perlu dilatihnya agar gerakan tubuh kita di dalam pementasan itu tidak kaku. Yang kedua di sini adalah olah vokal. Pentingnya olah vokal di dalam pementasan agar tata cara bicara kita dan istilahnya di dalam nyanyian pementasan itu baik didengar dan bisa dimengerti oleh audien atau penonton. Yang selanjutnya di sini yang ketiga adalah olah sukma. Apa itu olah sukma? Bisa disebut juga dengan konsentrasi kita di dalam pementasan. Agar kita bisa konsentrasi baik di dalam pementasan dan tidak melamun ketika pementasan tersebut. Yang selanjutnya yang keempat itu reading naskah. Apa itu reading naskah? Membaca terus naskah supaya hafal dan tidak lupa ketika kita di dalam pementasan. Yang selanjutnya di sini adalah blocking. Blocking di sini yang diartikan membelakangi. Jadi jangan sampai kita membelakangi penonton. Kenapa jangan sampai membelakangi penonton? Karena olah tubuh kita, gestur kita itu tidak akan terlihat oleh penonton. Jadi jangan sampai kalian itu membelakangi penonton ketika di dalam pementasan. Yang selanjutnya ini adalah moving. Moving itu adalah berjalan atau berpindah. Di dalam moving ini kalian harus bisa memperhatikan bagaimana gerak jalan kalian ketika kalian berpindah dari satu tempat kepada satu tempat yang lainnya. Apakah gerakannya itu adalah lari atau misalkan gerakannya jalan atau jalan santai. Nah, jadi ini juga harus dilatih di dalam pementasan moving tersebut. Yang selanjutnya itu adalah komposisi. Jadi komposisi di sini yaitu adalah urutan. Yang dimaksud di dalam pementasan yaitu adalah urutan penempatan pemain. Jadi bukan pergantian pemain antara pemain 1 dan pemain 2. Jadi di sini penempatan antara semua pemain ketika di atas panggung supaya terlihat oleh semua penonton. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Dan untuk selanjutnya kalian bisa dipelajari lagi di dalam LKS-nya kalian masing-masing. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.